Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif Ma'ruf, NIM 3518121. Pada kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang interaksi sosial guna untuk memenuhi tugas UTS pada makul sosiologi. Oke, langsung saja. Interaksi sosial. Menurut Surjono Sukanto, interaksi sosial adalah proses sosial yang berkaitan dengan cara berhubungan antara individu dengan kelompok untuk membangun sistem dalam hubungan sosial. Sebagai manusia, tidak lepas dengan interaksi sosial dalam kegiatan sehari-hari, karena sudah pasti manusia akan membutuhkan seseorang untuk saling bertahan hidup. Namun agar lebih jelas dalam interaksi sosial, ada dua syarat yang akan terjadi dalam interaksi sosial. Syarat yang pertama yaitu kontak sosial. Tidak hanya interaksi melalui tatap muka saja, namun dapat melakukan kontak tanpa bertemu langsung, seperti melalui radio, telepon, bahkan surat elektronik, seperti yang terjadi pada masa pandemi saat ini. Dan kontak sosial sendiri dibagi menjadi dua, yaitu kontak sosial yang bersifat primer dan kontak sosial yang bersifat sekunder. Apa itu kontak sosial bersifat primer? Kontak sosial yang bersifat primer adalah kontak yang terjadi secara langsung seperti bertatap muka. Dan apa itu kontak sosial bersifat sekunder? Kontak ini terjadi atau kontak yang bersifat sekunder ini terjadi secara tidak langsung atau menggunakan media penghubung seperti yang sudah dijelaskan tadi, seperti telepon, surat elektronik, bahkan melalui media sosial. Yang kedua yaitu syarat yang kedua dalam interaksi sosial. Dalam interaksi sosial yaitu dalam interaksi sosial, komunikasi merupakan hal yang sangat penting. Dengan komunikasi ini saling mengungkapkan perilaku, entah itu dalam berbicara, sikap, bahkan gestur, untuk menyampaikan pesan. Namun ada beberapa unsur pokok dalam komunikasi, dan unsur pokok dalam komunikasi tersebut yaitu seperti komunikator, komunikan, pesan, media, efek. Efek adalah perubahan yang terjadi atau yang diharapkan ketika komunikan setelah mendapatkan pesan dari komunikator. Interaksi sosial mempunyai beberapa jenis. Yang pertama, interaksi sosial individu dengan individu. Interaksi ini yaitu pertemuan antara individu dengan individu yang lain, yaitu bertujuan untuk memberikan aksi respon kepada teman atau lawan bicara kita secara individu, dan mengarahkan ke arah yang untuk bekerja sama. Sebagai contoh, kita bertemu, saling menyapa, bertanya, dan menginformasikan tentang apa yang dibutuhkan kepada teman kita atau lawan bicara kita. Yang kedua yaitu interaksi sosial individu dengan kelompok. Interaksi sosial individu dengan kelompok pada salah satu bahkan lebih kelompok besar maksudnya
biasanya terdiri dari lebih 3 orang, yang dimana di situ untuk memberikan entah itu promosi, informasi, atau seminar lah. Sebagai contohnya menjadi seorang narasumber dalam kegiatan seminar, menjadi seorang narasumber dalam kegiatan apalah atau berdakwah. Yang ketiga yaitu interaksi kelompok dengan kelompok. Interaksi ini merupakan pertemuan antara dua kelompok atau lebih dari kelompok yang lebih besar. Contohnya, para pemuda Karang Taruna memberikan informasi kepada seluruh masyarakat di desa yang terbagi dalam beberapa dukuh atau RT untuk saling bekerja sama dalam membersihkan atau untuk berlomba untuk membersihkan halaman rumah agar menjadi juara perlombaan dalam 17-an, acara 17-an. Pola interaksi sosial yang terjadi antara individu maupun kelompok bersifat dinamis. Ya, bersifat dinamis dan mempunyai pola tertentu. Sebagaimana kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan secara pengulangan hingga berjangka panjang, maka akan bertahap. Maka akan bertahan terwujudnya hubungan sosial yang baik. Adapun faktor-faktor terbentuknya interaksi sosial, yaitu faktor yang pertama adalah imitasi, sugesti, simpati, dan empati. Itu merupakan faktor-faktor terbentuknya interaksi sosial. Bentuk interaksi sosial. Bentuk interaksi sosial adalah interaksi sosial yang positif untuk kebaikan, untuk mengarah kepada kebaikan akan kerjasama dan menciptakan suatu antara seseorang dengan yang lain untuk mencapai tujuan yang positif. Namun, interaksi sosial asosiatif ini terbagi lagi menjadi 4, yaitu kerjasama, akomodasi, toleransi, akulturasi, dan asimilasi. Ada interaksi sosial yang positif, ada juga interaksi sosial negatif. Apa itu interaksi sosial yang negatif? Yaitu interaksi yang mengarah kepada konflik atau perpecahan dalam individu maupun kelompok. Biasanya interaksi sosial yang negatif ini akan mengarah ke hal-hal yang negatif, seperti persaingan atau kompetisi, kontravensi, dan pertentangan. Sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan. Adapun kekurangan dan kelebihan dan lebih banyak kekurangan dari saya, karena saya hanya manusia biasa dan yang sempurna hanya milik Allah semata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.